selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. PPDB tingkat SMA dan SMK di Sumatera Barat masih tetap terkendala padahal masa pendaftaran tinggal 2 hari lagi. RSUD Pariaman kembali menerima pasien umum setelah fungsinya sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 tak dimanfaatkan secara maksimal. Wali Kota Solo digugat pegawainya karena mencopot jabatan kepala dinas yang sedang dijalani. Sistem pendaftaran secara daring untuk penerimaan peserta didik baru tingkat SMA di Darmasraya sangat susah diakses. Karena cemas, banyak calon siswa yang datang ke lokasi sekolah yang dituju untuk menanyakan penyebabnya. Sejumlah calon peserta didik baru mendatangi SMA Negeri 1 Pulau Punjung Darmasraya pada Rabu pagi karena sistem daring tidak bisa diakses untuk mendaftar. Kedatangan mereka untuk mencari informasi secara langsung kepada pihak sekolah karena Dinas Pendidikan Sumatera Barat telah menetapkan jika PPDB untuk tahun ini dilaksanakan secara daring. Para calon siswa ini berulang kali mencoba masuk menggunakan telepon genggam masing-masing, namun servernya selalu gagal untuk diakses. Para peserta didik baru tersebut kecewa karena mereka belum bisa mendaftar, sedangkan masa pendaftaran akan ditutup 2 hari lagi. Ya, baru pertama kali daftar dengan online. Gimana, susah nggak? Susah karena aplikasinya agak error. Gimana harapan ke depannya terhadap pemerintah tentang ini? Agar melamar secara langsung, bukan secara online, Pak. Begitu ya? Ya. Jadi secara langsung itu harus mendaftar di sekolah ini ya? Langsung ke sekolah, bukan secara online. Kan aplikasinya bisa error. Gitu. Agak ribet juga sekarang? Ya, Pak. Pihak sekolah juga telah berusaha membantu calon siswa untuk mengakses laman PPDB Sumatera Barat, namun selalu gagal. Mereka tidak mampu berbuat banyak karena server tersebut dikendalikan di kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Itu dari pagi masih error lagi servernya. Ini barangkali karena faktor ramai atau gimana kita tidak tahu. Untuk hari ini sampai sekarang belum lagi. Ya operator ya? belum bisa aktif, masih error. Nah, kita tidak tahu, tetapi kami siap menunggu informasi-informasi dan siap untuk membantu baik itu siswa atau masyarakat dalam memberikan informasi dan siap menanggapi. Dari hari kemarin hingga sekarang udah berapa orang yang mendaftar secara online? Karena dimulai kemarin itu jam 2:30 itu lebih kurang 30 orang. Akibat sistem yang tidak bisa diakses, hingga Rabu sore, yang berhasil mendaftar di SMA Negeri 1 Pulau Punjung Darmasraya baru 30 orang. Masih jauh dari daya tampung sekolah tersebut yang berjumlah 180 orang siswa baru. Calon siswa berharap Dinas Pendidikan Sumatera Barat segera kembali ke sistem manual di sekolah masing-masing. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Setelah hampir 3 bulan lamanya, karena beralih fungsi menjadi rumah sakit khusus COVID-19, mulai 1 Juli, RSUD Pariaman kembali dibuka untuk pelayanan umum. Namun, pihak rumah sakit masih menyisakan sebagian fasilitasnya untuk pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Pelayanan bagi pasien umum tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Semua poli yang ada di rumah sakit itu kembali menerima pasien yang hendak berobat jalan maupun pasien rawat inap, baik pasien umum maupun pasien yang menggunakan fasilitas BPJS. Bagi pasien yang hendak berobat, harus mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pengelola rumah sakit. Hal ini dilakukan karena COVID-19 masih berkembang di Sumatera Barat. Namun, sebelum RSUD Pariaman kembali dibuka untuk pasien umum, pihak rumah sakit telah melakukan uji swab terhadap seluruh dokter, perawat, dan pegawainya. Membuka kembali layanan COVID kami sesuai instruksi gubernur yang mengizinkan kembali kami membuka layanan non-COVID. Namun kami tetap menerima pasien-pasien COVID rujukan khusus mungkin dari rumah sakit lain ataupun dari puskesmas sekitar Pariaman.
Saat pandemi COVID-19 merambah Sumatera Barat, pemerintah provinsi melakukan beberapa langkah taktis, yakni menyiapkan beberapa rumah sakit yang ada di Sumatera Barat sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien yang terpapar COVID-19. RSUD Pariaman termasuk salah satu rumah sakit yang dipersiapkan pemerintah Sumatera Barat. Namun dalam perjalanannya, rumah sakit yang berkapasitas 150 tempat tidur ini hanya pernah merawat 9 orang pasien yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Jumlah ini hanya 5% dari kemampuan rumah sakit itu. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tak terima atas pencopotannya sebagai kepala dinas, seorang ASN menggugat Wali Kota Solo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Menurut kuasa hukumnya, pencopotan tersebut tak berkaitan dengan kinerja kliennya sebagai seorang aparatur sipil negara. Pemko Solo sendiri tak berkenan memberikan tanggapan terkait gugatan itu. Erlinda, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solo, menggugat atasannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Senin siang. Gugatan itu berkaitan dengan pencopotan dirinya sebagai kepala dinas pada awal bulan lalu. Menurut kuasa hukumnya, sejak dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solo pada April 2017 lalu, kliennya tak mempunyai catatan kinerja yang buruk. Bahkan istri mantan Wali Kota Solo ini tak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dari atasannya. Diduga, pencopotan ini berkaitan dengan perbedaan pandangan politik antara suami Erlinda dengan Wali Kota Solo. Erlinda dicopot menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solo pada tanggal 8 Juni lalu melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Wali Kota Solo. Berarti ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dibunyikan dalam bentuk lisan atau disampaikan kepada orang per orang karena merasa tidak senang. Karena Wali Kota Solo tergugat dalam hal ini merasa tidak senang dengan pernyataan-pernyataan Pak Samsur Rahim, suami dari penggugat. Ini jelas tidak ada hubungan hukumnya antara perbedaan politik, perbedaan pandangan politik, perbedaan posisi kita dalam politik dengan kinerja Ibu Erlinda selaku Kepala Dinas. Tidak ada hubungannya sama sekali. Terkait dengan gugatan ini, pemerintah Kota Solo belum memberikan tanggapan secara resmi. Erlinda, alumni APDN tahun 1984 ini telah berkiprah menjadi ASN selama lebih dari 3 dekade. Jabatan Kepala Dinas yang disandangnya sejak April 2017 lalu merupakan puncak karirnya sebagai seorang ASN. Alfi melaporkan dari Solo. Ratusan warga di daerah Tanjung Kaki Gunung Singgalang, Kabupaten Tanah Datar mendapatkan paket bantuan dari Yayasan Pundi Amal dan Peduli Kasih MTech Group, induk perusahaan yang menaungi SCTV dan Indosiar. Paket bantuan tersebut diserahkan oleh kru transmisi pada Selasa siang. Yayasan Pundi Amal dan Peduli Kasih MTech Group membagikan secara serentak ribuan paket bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia. Di Sumatera Barat, daerah Ayemani di Kota Padang dan Jorong Tanjuang di kaki Gunung Singgalang merupakan daerah yang menjadi sasaran penyaluran bantuan tersebut. Selasa siang, ratusan warga di Jorong Tanjuang, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar berjajar dengan tertib menunggu giliran untuk menerima bantuan. Pihak pemerintah setempat yang memfasilitasi warga menerapkan protokol kesehatan bagi warga yang hendak menerima paket bantuan yang dibagikan di halaman sebuah masjid di Jorong itu. Setiap paket berisikan beras, minyak goreng, masker, dan sembako lainnya itu diterima warga dengan senang hati. Maklum, sejak pandemi COVID-19, baru kali inilah warga di kaki Gunung Singgalang ini menerima bantuan. Apa bantuan? Bantuan ini, bantuan dari luar pemerintah ini yang sudah kalau yang itu baru sekali gue dapet. Baru sekali ini ya Bu ya. Dari perasaan saya itu sangat berterima kasih kepada Indosiar, SCTV, MTech yang telah memberikan bantuan peduli corona kepada masyarakat Pandeglang. Baru kali ini. Baru kali ini. Jorong Tanjuang terletak di kaki Gunung Singgalang yang dihuni oleh sekitar 500 orang kepala keluarga.
Di ujung jorong ini terdapat sebuah pemancar Indosiar yang terletak di ketinggian lebih dari 1.500 meter dari permukaan laut. Pembagian paket tersebut merupakan program nasional dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar yang disalurkan di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Sri Louis melaporkan dari Pandai Sike, Tanah Datar.